Halo, selamat sore semua teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Franky. Oke, di video kali ini saya ingin membahas bagaimana caranya saya membaca non-farm payroll ya, yang beritanya akan muncul nanti sore ya, nanti sore, nanti malam lah. Ya, hari ini tanggal 2 Juli 2021 ya, ini adalah cara saya membaca non-farm payroll di hari ini ya. Kita tahu kalau misalnya teman-teman yang trading tanggal 2 Juli 2021 itu pasti mengetahui bahwa beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, kita mulai mendapatkan suatu angin segar dari USD ya, beberapa minggu yang lalu lah. Ya, Fed mengatakan bahwa dia akan menaikkan suku bunga di 2023, itu merupakan suatu hal yang positif setelah kita mengalami 1 tahun pandemi ini. Oke, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, saya kasih lihat dulu ya, ini saya buka forexfactory.com. Oke, jadi yang pertama diperhatikan oleh saya adalah tentunya selain forecast dari forexfactory.com sendiri ya, 3 ini ya, average hourly earnings, non-farm employment change, dan unemployment rate, tentunya adalah kita harus lihat juga untuk non-farm terutama kita akan harus memperhatikan yang hari Rabu kemarin datanya ya, tanggal 30 Juni, IDP non-farm employment change-nya hasilnya seperti apa. Oke. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah kita buka. Oke, aktualnya ya 3 Juni ya sebelumnya ya di bulan lalu 3 Juni aktualnya adalah 978K. Direvisi menjadi 886K ya. Di sini adalah revisi ya, revisi jadi turun. Ya berarti apa? Berarti data bulan lalu tidak sebaik data yang keluar. Ya, itu harus diingat. Oke. Kemudian forecast-nya adalah 555. Berarti apa? Mereka memprediksikan datanya akan keluar di bawah sebelumnya. Ya, di bawah data sebelumnya. Di bawah data sebelumnya. Ya, yang ini ya, mereka forecast kemudian sini, kemudian ternyata direvisi jadi 886, tetap di bawah, tetap di atas dari forecast. Tapi ya, data yang keluar adalah 692K. Berarti apa? Dia lebih tinggi dari forecast ya. Data ini lebih tinggi dari forecast tapi lebih rendah dari previous. Oke. Ini bisa terlihat dari chart ya. Kita akan coba lihat chart di hari Rabu tanggal 30 Juni ya, Rabu tanggal 30 Juni dari sisi USD indeksnya. Eh, Hasilnya seperti apa? Pergerakan dari USD indeksnya ya. Jadi ke teman-teman. Nah, ini saya buka ya. Oke, kita buka 15 menit ya, karena 7.15 ya munculnya 7.15. Oke. Berarti ini Berarti jika 7.15 itu berarti jam 2.30 ya, hari tanggal 30 Juni jam 2.30 harusnya tanggal segitu. Oke, 14.30. Sorry. 14-an. Oke, karena kan jam 2, jam 7 malam ya, jam 7.15 berarti jam 2 siang, beda 5 jam. Oh, sorry, beda 7 jam rupanya. Nah, ini GMT ya, sorry, ini GMT. Berarti beda 7 jam, berarti jam 12, jam 12.15. Oke, jam 12.15. Nah, di sini. Oke. Jam 12 tank dia keluar, dia sudah mulai bergerak ya, seperti biasa dia selalu bergerak duluan ya. Kita akan lihat tidak dari kita nggak ambil 15 menit, kita ambil di 5 menit ya, 30 Juni, sorry agak lama panjang. Ups. 15. Oke. Oke, berarti kalau jam 12 dia masih turun ya. Jam 11.55 masih turun. Kemudian jam 12 dia mulai naik ya, belum terlalu kencang ya. Sampai jam 12.15 begitu datanya keluar, dia turun. Oke. Dia turun. Kemudian dia naik. Oke. Begitu data keluar, USD indeksnya turun. Oke. Kemudian naik secara selanjutnya dia naik. Berarti apa pergerakannya? Begitu data keluar, market melihat apa? Begitu data keluar, market melihat, wah hasilnya positif ya. Sekali lagi saya pindahkan ke ini sebentar. Oke. Oke. Jadi begitu data keluar, dia melihat bahwa sesuatu hal yang positif, negatif untuk USD. Kenapa? Karena ternyata actualnya lebih rendah dari yang bulan lalu.
ya ternyata tidak sebagus yang diprediksikan. Oke, keluarnya lebih rendah, berarti lebih rendah dari previous, tapi tetap lebih tinggi dari forecast. Berarti apa? Market melihat dulu terhadap previousnya dia turun, tetapi kemudian dia positif terhadap forecast. Oke, ini adalah data keluar non-farm, ADP non-farm, ya. Berarti apa? Ekspektasi kita akan sama ketika kita melakukan non-farm di sini ya. Kita akan lihat actual di bulan lalu ada 559 ya, dari forecast 645. Kita akan lihat apakah ada revisi ya, apakah ada revisi atau tidak. Oke. Nah, jika tidak ada revisi, maka berarti ini datanya apa? Datanya kebalikan ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di ADP sebelumnya tinggi diprediksinya turun, kalau di non farmnya sebelumnya rendah diprediksinya naik. Prediksi ini sebenarnya disesuaikan dengan kondisi market ya. Jadi sepertinya ketika datanya keluar 629 maka diprediksikan bahwa akan naik ke 725 ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang yang trading non farm lebih baik memperhatikan hal tersebut. Oke, ini salah satu triknya ya dengan membacanya. Oke. Selain itu, untuk ambil posisi kita harus melihat tiga-tiganya ya, average hourly earnings, non-farm, dan unemployment rate ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, unemployment-nya membagus karena turun ya, berarti tingkat penganggurannya berkurang, kemudian non-farm-nya naik, tapi average hourly earnings-nya juga turun. Berarti ini sebenarnya mix ya. Jika memang datanya keluar seperti ini, bisa kita bilang ini adalah mix, tapi cenderung ke non-farm dan unemployment. Berarti ada kemungkinan USD-nya menguat ya. Sekali lagi saya akan ajak pindah ke chart untuk melihat apa kondisi terbaru ya. Oke, jadi kita akan lihat chart. Saya akan buka di H4, sorry, di 1 hari di daily. Oke. Nah, oke, kita akan lihat bagaimana cara melihatnya adalah oke, saya melihat bahwa belakangan ini karena saya buka daily beberapa hari terakhir ini USD sudah menguat. Sudah menguat, sangat menguat ya. Dia akan sedikit tertahan di sini, di gap ini. Nah, ada dua kemungkinan. Gapnya akan tertutup malam ini, oke, ya. Gapnya akan tertutup, gap ini ya, oke. Atau gap ini malah menjadi resisten. Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Oke, jadi harus perhatikan teman-teman bahwa memang dia baru saja tertolak dari suatu support ya, kemudian membentuk suatu support, kemudian dia terpental naik ya, menguat, sorry, USD-nya menguat. Jadi ada potensi bahwa dia akan sedikit flat di daerah sini. Tetapi kemungkinan besar saya melihat dia akan menuju ke area ini dulu ya, ke area ini yaitu di 9289 untuk indeksnya, 92 sampai 93-an ya. Ada kemungkinan ke sini ya, antara ini ya, 9293 ya. Jadi indeks dolarnya akan ke 93 prediksi saya malam ini. Jadi kemungkinan besar market akan menguat untuk USD sehingga beberapa market lain ya seperti gold dan lain-lain itu ada kemungkinan gold atau major yang USD-nya di belakang itu kemungkinan besar akan turun ya. Ini prediksi saya untuk hari ini. Potensinya adalah kita ambil posisi buy USD. Berarti kita bisa ambil posisi sell gold. Tapi ini adalah analisa saya, jangan lupa pasang resiko, jangan lupa pasang stop loss. Kalau gold bagaimana? Saya akan ajak pindah teman-teman ke MetaTrader ya, analisa saya untuk gold ya. Jadi prediksi saya adalah gold akan sedikit tertolak ke atas sebelum news ya, ada kemungkinan sampai 80, 81, 82. Kemungkinan dia akan tertahan di daerah sini. Jadi kalau teman-teman entry posisi, saya sih sarankan untuk siap-siap untuk ambil posisi sell di 17.80 sekian dengan risiko di 17.95. Jadi hanya $15 ya, $15 dalam artian $15 pergerakan ya dari 17.80 ke 17.95. Tetapi potensi profitnya bisa ke 65, 15 juga ya, atau bisa ke 45 ya. Prediksi saya dia akan ke 45 malam ini. Kita akan lihat juga stokastik akan naik dalam beberapa jam ya, ada kemungkinan akan naik, tapi ini karena ini daily ada kemungkinan dia juga akan naik. Jadi kita akan lihat juga ya. Kita akan lihat chart yang levelnya lebih time frame lebih kecil. Kita lihat di sini dia ada pergerakan, ada potensi dia akan naik dulu ya, tetapi kita akan lihat naiknya setinggi apa ya. Karena secara H1 dia akan turun ya. Di sini stokastiknya sudah mulai jenuh, ya ada kemungkinan dia akan turun lagi.
Oke. Jadi prediksi saya untuk malam ini apa non-farm-nya? Non-farm-nya kemungkinan besar akan strong US dan, gold akan melemah, tapi tertahan tidak terlalu jauh, paling jauh akan dekat 17.45. Oke, paling jauh saya prediksikan dia hanya akan ke 17.45. Oke? Oke, sekian video kali ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang berharga. Happy trading semua.